Halo semuanya, di sini saya akan membahas mengenai Big Data. Nah, pembahasan kali ini yaitu terdiri dari yang pertama, pengertian Big Data, kedua, karakteristik Big Data, ketiga, fungsi dan manfaat Big Data, keempat, penerapan Big Data, dan yang terakhir, teknologi utama pengolahan Big Data. Pengertian Big Data menurut McKinsey Global tahun 2011, yaitu data yang memiliki skala atau volume, distribusi atau velocity, keragaman atau variety yang sangat besar dan abadi, sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitis yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru atau informasi yang bermakna. Nah, jadi Big Data merupakan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diubah menggunakan teknik atau metode tradisional. Nah, Big Data ini juga sangat penting, karena kompleksitas Big Data telah mengatasi tantangan besar yang tidak hanya pada domain aplikasi, tapi juga metode analitik. Selanjutnya, karakteristik Big Data. Awalnya ada 3, lalu berkembang menjadi 5, berkembang lagi menjadi 8, dan sekarang menjadi 10. Yang pertama, volume. Volume mengacu pada ukuran data yang perlu diproses. Yang kedua, velocity. Mengacu pada kecepatan pertumbuhan atau pertambahan big data yang tidak dapat dikontrol. Yang ketiga, variety. Mengacu pada berbagai data yang ada dalam big data. Lalu yang keempat, ada veracity. Mengacu pada tingkat kualitas, keakuratan, dan ketidakpastian data dan sumber data. Yang kelima, value. Mengacu pada potensi big data untuk pembangunan sosioekonomi. Yang keenam, variability. Variability ini mengacu pada format data. Yang ketujuh, visualization. Mengacu pada tampilan data ke user. Yang kedelapan, viscosity mengacu pada hambatan saat pengumpulan data. Yang kesembilan, vocabulary mengacu pada model data dan artinya. Dan yang terakhir, vagueness mengacu pada tools yang digunakan tidak menimbulkan kerancuan. Selanjutnya, fungsi dan manfaat Big Data. Ada 4 fungsi Big Data, yaitu menemukan penyebab kegagalan atau masalah secara real-time, selanjutnya membantu pengambilan keputusan secara tepat, selanjutnya mendeteksi adanya anomali data atau penyimpangan proses bisnis, selanjutnya mengurangi biaya waktu dan meningkatkan kinerja aplikasi. Lalu ada manfaat Big Data, yaitu yang pertama optimalisasi biaya perusahaan, yang kedua meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, yang ketiga product development, dan yang terakhir mendapat insight mengenai pelanggan dan pasar. Selanjutnya penerapan Big Data. Nah, berbagai sektor pasti menerapkan atau memanfaatkan Big Data. Nah, beberapa di antaranya yaitu ada kesehatan, perbankan, retail, media dan hiburan, agrikultur, manufaktur, minyak dan gas, telekomunikasi, pendidikan, sains, pemerintah, teknologi, asuransi, dan cyber security. Nah, di sini adalah contoh Big Data Analytic Tools yang dibagi menjadi 4 domain, yaitu statistical analysis and data mining, terus ada analytical framework and NoSQL, lalu ada natural language processing, dan visual analytics. Selanjutnya adalah teknologi utama pengolahan Big Data. Itu ada 3, yaitu Apache Spark. Apache Spark ini merupakan platform pemrosesan data yang cepat dan umumnya untuk analisis data dan pemrosesan batch. Lalu ada Hadoop. Hadoop ini merupakan kerangka kerja open source untuk menyimpan dan mengolah data dalam skala besar. Lalu ada NoSQL database. Nah, jenis ini merupakan jenis database yang dirancang untuk mengelola dan menyimpan data yang tidak terstruktur dan berukuran besar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.